tuh kalau aku nyemil, orang-orang pada nanya, "Beli di mana beli di mana?" I see, I Sekalian see, I aja, see. aku jual gitu. Jadi, yang mau pas orang-orang nanya itu beli di aku gitu. Terus Oh, keterusan sampai akhirnya sana sini, akhirnya, rame. rame. Iya. Sebenarnya sih, susah sih kalau dari aku, susah banget karena kan, banyak tugas-tugas juga, jadi aku Oke. bener-bener harus maintain waktu banget sampai, ya kadang sampai, eee, keteter juga kadang. Cuman kadang aku minta bantuan dari ibu, aku kan magang di JLP, salah satu program dari UPJ, Jaya Launchpad. Nah, aku magang di situ terus, Amerika ini, butuh speaker buat, bisnis mahasiswa gitu. Nah, akhirnya, Halo Sobat UPJ, selamat datang di acara Podcast on Video Only on UPJ Bintaro. Oke. Tahan dong. Mana, mana? Ya. Oke. So, is new day, is new down, is new life. Ya kan? Kenalkan, nama aku Muhammad Andika Firdiansyah dari Ilmu Komunikasi 19. Dan kali ini pada episode ke berapa ya? Ke-12 ya? Benar kan? Ke-12? Oke, ke-12 kali ini kita akan membahas tentang bisnis yang oleh mahasiswa kita nih dari UPJ. Kalian boleh? halo semua, aku Roza dari Prodi Psikologi UP. Oke, Roza ya Iya. kan. Tahan dulu dong, mana? Aduh. Ambilnya kurang banget nih ya kan. Jadi, gimana Roza? Apa kabar? Sejauh ini Tadi psikologi berapa? 2000? 2022. Maba cuy, keren banget ya kan. Udah bikin bisnis ya kan. Kalah lu semua. Oke, jadi boleh nggak di-share bisnis itu tentang apa sih? Boleh banget dong. Bisnis aku itu tentang F&B, yaitu bisnis, yang bergerak di bidang makanan. Bisnis yang aku jalanin itu, cemilan, terus sus atau ada makanan yang manis juga, itu sus coklat. Iya. Itu ngejualnya di mana? Di e-commerce, sama, Instagram atau WhatsApp bisnis. Oh, iya sih. Boleh share apa namanya username-nya? Boleh. Instagramnya Cheesly Food, Shopee-nya Cheesly Food, TikTok-nya juga Cheesly Food. Cheesy Food. Iya. Berarti IZLY ya? Iya. Cheesy Food. Food. Oke, jadi teman-teman sobat UPJ boleh nih dicek ya kan. Cheesy Food di e-commerce yang tadi sudah disebutin. Oke. Jadi sejak kapan kalau boleh tahu nih? Bisnis aku ini udah dari 2022, bulan Februari. Baru Lumayan lama. tahun lalu ya? Ya, setahunan. Iya, tepat setahun. Enggak tepat sih, setahun Sebulan. ya. Kenapa tuh? Kenapa memilih bidang F&B dan juga kenapa nih untuk berbisnis? Kenapa bidang F&B? Karena nyemil. Jadi kadang tuh kalau aku nyemil, orang-orang pada nanya beli di mana beli di mana. I see. Sekalian aja, aku jual gitu. Jadi yang mau pas orang-orang nanya itu beli di aku gitu. Oh, Terus keterusan sampai akhirnya sana sini, akhirnya rame. rame. Iya. Oke. Itu rame pas kapan? Ramenya pas 3 bulanan setelah buka. Pertama kan aku di Instagram dulu, terus selanjutnya di e-commerce. Oke. Berarti awalnya karena passion nyemil itu ya. Passion nyemil suka makan ya kan. Terus keterusan. Iya. Terus juga kayaknya wah ini kayak passion aku banget nih. Iya benar. Apa makan terus juga sama jualan gitu. Iya. Kira-kira begitu ya. Iya. By the way kan kamu sambil kuliah ya Iya. di psikologi. Itu gimana ya nge-manage waktunya antara jualan atau berbisnis sama kuliah kamu? Sebenarnya sih susah sih kalau dari aku. Susah banget karena kan banyak tugas-tugas juga. Jadi aku benar-benar harus maintain waktu banget sampai ya kadang sampai keteter juga kadang. Cuman kadang aku minta bantuan dari ibu aku, bantu bisnis aku. Karena waktu pertama-pertama itu kan aku belum ada kayak karyawan gitu yang bisa bantu aku. Setelah aku masuk kuliah itu aku ngerasa berat banget, jadi aku minta sama kakakku buat minta tolong cariin karyawan karena aku capek banget ngerjain tugas. Belum kan itu kalau kita ngejalanin bisnis pasti perlu promosi,
Betul. Perlu customer kan nanya kita perlu jawabin, itu nggak mungkin aku lakuin sendiri, susah banget. Jadi sekarang udah ada? Udah Berapa? 2 sih. Wah, keren banget cuy. Asli. Wah, tepuk tangan dong. Tolong semua tepuk tangan. Umur berapa? Sorry. Umur aku 20. 20 udah punya karyawan cuy. Gokil ya kan. Itu sejak kapan? Udah punya karyawan? Itu setelah bulan sih. Setelah kan aku kan masuk kuliah di bulan apa ya, Agustus. Terus aku ngerasa kayak ribet banget. Jadinya aku cari-cari. Iya. Iya. Itu emang stranger atau gimana? Apa kenalan gitu karyawannya? Ada yang satu saudara, terus satunya lagi itu teman aku. Kayak gimana sih? Kamu tuh pas nyari karyawan nih ke apa teman? Indikasinya gitu, requirement-nya apa? Kayak misalkan, aku harus punya karyawan nih, kayak misalkan untuk membantuin gitu. Kalau itu mungkin kalau yang teman aku itu aku yang recruit, atau satu lagi itu saudara aku itu dari kakak aku. Jadi kalau teman aku tuh karena emang dia lagi nyari kerja, jadi tempat aku, karena aku juga karena lagi hektik banget, jadi aku butuh cepet gitu loh. Jadi aku ajak teman aku ini buat bantuin aku, terus dia mau dan ya udah lanjut sampai sekarang. Tempat kerja di rumah? Di kantornya kakak aku, dia juga punya bisnis, jadi aku numpang di situ. Iya sih, emang apa ya, turun temurun nggak sih? Iya, keren banget sih. Karena emang apa ya, mungkin itu good for you nggak sih, kayak ada privilege dari kakak gitu benar, kan. Jadi benar. apa ya, kayak mungkin ilmu dari dia juga gitu Iya. kan. Jadi kamu bisa belajar dari dia gitu, keren sih. Oke, nah by the way, aku sempat dengar nih kan, briefing dari kru ya kan. Terus gini, kamu tuh pernah jadi speaker kan dari bukan dari tapi di Amerika. Iya. Nah itu gimana tuh ceritanya? Ceritanya itu aku kan magang di JLP, salah satu program dari UPJ, JLP. Nah, aku magang di situ, terus Amerika ini butuh speaker buat bisnis mahasiswa gitu. Nah, akhirnya dia ini dipanggil gitu, ada nggak? Nah, dari tim JLP itu kontak aku, speaker di Amerika. Akhirnya aku mau, jadi aku bisa tampil di Amerika. Keren. Itu kayak seminar gitu atau gimana? Iya, kayak seminar bisnis gitu. Talk show kayak gini. Iya, talk show. Kayak gini? Enggak, Oh, ini enggak. kan podcast. Oh, podcast, Kalau aku iya. seminarin bisnis aku kayak liatin ke semua orang. Itu kapan by the way? Berapa ya? Udah 2 bulan yang lalu kayaknya deh. Iya. Keren banget. Wah, ini aku harus speechless. Oke, gimana ya? Jadi kayak ini sebenarnya pertama kali banget kan aku kayak denger umur yang 20 tahun ya kan, which is lebih muda daripada aku. Udah punya karyawan, udah punya bisnis sendiri ya kan, walaupun emang mungkin dari kamu udah punya ilmu dari kakak kamu misalnya kayak gitu. Dan jadi mungkin itu salah satunya ya, dukungan dari UPJ untuk kamu. Iya, benar. Kira-kira ada lagi nggak? Apa? Dukungan dari UPJ. Dari UPJ. Itu sih Jaya Launchpad. Kayak aku dikontakin terus, kayak kalau kan ada acara ini, dia bantu kontak aku, terus seminar ini, seminar itu. Terus bisnis aku juga diperkenalin kan di beberapa orang gitu. Berarti lebih ke networking ya? Support dari UPJ. Keren banget sih. Oke, jadi kan selama kamu nge-build bisnis atau ngejalanin bisnis selama 1 tahun ya, kira-kira kan pasti ada kesulitan Benar. yang kamu hadapin, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Nah, kira-kira yang kamu udah hadapin itu apa aja? Kalau dari aku sih itu sih kayak admin dari beberapa e-commerce, karena semakin berjalannya waktu itu nggak tahu kenapa dia semakin naik dan semakin gede banget menurut aku, sedangkan harga produk aku tuh nggak segede itu. Jadi aku mikir banget gimana caranya supaya admin itu nggak ngambil semua keuntungan, jadi aku nggak dapet gitu. Itu
pernah aku ngalamin itu dan itu aku kayak pusing banget gimana akhirnya aku naikin harga. Itu otomatis penjualan kan karena aku naikin harga dari harga yang standar lah, aku naikin lagi, itu jadi menurun banget. Di situ aku lebih effort lagi buat promosiinnya dan benar-benar effort banget biar penjualan naik lagi. Oke, berarti itu mungkin salah satu caranya ya untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi. Iya benar. Nah, karena kamu mention tentang marketing dan strateginya, kira-kira boleh nggak di-spill ya? Skill marketing aku. Iya. Kalau aku mungkin dari sosmed gitu, bikin konten gitu, bikin konten. Setelah bikin konten, mungkin aku bisa dari ads beberapa e-commerce yang menurut aku harganya terjangkau, tapi bikin rame gitu. Jadi untuk nge-engage juga ya konten-konten itu. Iya. Kayak apa namanya, ningkatin likes ya kan, komen, share gitu. Nah, kira-kira so far gimana untuk prosesnya? Kayak udah followersnya naik berapa gitu, gimana? Proses kamu menjalankan strategi marketing ini dari kamu bilang. So far sih oke-oke aja sih. Kalau aku benar-benar effort, aku mikirin kontennya dengan baik, apa yang lagi tren sekarang itu kalau misalkan viral itu naik. Jadi harga yang aku udah naikin tadi itu bisa orang-orang tetap tertarik gitu. Benar. Jadi emang kalau strategi marketing untuk sekarang ya guys ya, teman-teman sobat UPJ POV, konten itu emang lagi happening banget. Iya, benar ya. Benar banget. Jadi kayak bakal ngaruh banget, bakal impactful banget sama terkait apapun yang kalian lakukan di media sosial, baik itu bisnis, content creation, juga ya kan gitu kan. Nah gitu. Jadi mungkin yang terakhir nih Roza, ada nggak tips and trick dari kamu nih untuk teman-teman sobat POV ya kan yang mau bikin bisnis atau bahkan lagi proses nih gitu, gimana? Kalau menurut aku tips and triknya mungkin kalau yang mau ngejalanin bisnis, kalian bisa mulai dari bisnis yang kecil atau yang modalnya emang kecil, terus kalian ngejalanin bisnis itu jangan setengah-setengah gitu. Terus kalau misalkan udah jalan jangan kayak tiba-tiba capek. Kadang kan ada ya ngejalanin bisnis capek di tengah jalan. Terus kalian lebih effort lagi. Terus promosinya effort banget supaya bisnis kalian tuh diketahui masyarakat. Terus kalian juga harus ningkatin bisnis kalian tuh ke yang lebih baik lagi gitu. Selalu lebih baik. Sebenarnya agak sharing dikit ya. Aku pernah jualan dulu. Ya. Jualan apa? Tuh? Parfum ya. Nama backendnya sih sebenarnya Inspired Perfume gitu kan. Tapi brandnya emang brand dari orang lain gitu. Aku sebagai reseller aja. Emang jujur agak susah sih emang. Susah banget sih. Karena it was my first experience to be an entrepreneur gitu kan. Bahasa Inggris lagi, sorry. Jadi itu pertama aku menjualan gitu. Bener-bener kayak gimana ya ini orang mau beli itu gimana gitu. Walaupun emang kebutuhan mereka sebenarnya nggak butuh-butuh banget ini barang kayak gitu. Bingung pertama ya. Nah itu. Iya benar. Aduh. Pertama emang bingung sih. Pertama emang bingung. Terus kedua kalau kita udah jalanin tuh capek. Terus kayak udah males gitu, kadang muncul perasaan males, tapi kita harus bisa lawan itu supaya kembang bisnisnya, nggak stuck di situ aja. Oke, benar. Jadi emang harus inovasi ya, inovasi secara terus-menerus ya kan. Jadi oke guys, mungkin yang aku bisa simpulin dari Roza sekarang ini yang membuat bisnisnya dari tahun lalu, ya kan, udah punya karyawan, udah punya kantor sendiri bahkan. Gitu. Jadi kita tuh nggak boleh pantang menyerah. Iya benar. Harus selalu berusaha, selalu inovasi, cari terus apapun yang bisa ibaratnya membuat bisnis kalian atau kegiatan kalian itu maju gitu. Bener kan? Benar. Oke, jadi mungkin thank you banget
Ya kan Doza? juga udah diundang ke podcast UPJ ini. Oke dong sama Mbak Uci kan. Kasih Mbak Uci semuanya yang makasih banget. Tepuk tangan dong. Oke, Sobat UPJ, terima kasih sudah menonton episode ke-12 pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. And I'll see you on the next episode. Dadah!